warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan dari atau hasil dari analisis data kita seperti apa. Kemarin mintanya teman-teman adalah dikasih tahu bahwa ini maksudnya di mana gitu ya. Kebetulan sebenarnya kalau untuk yang ARIMA dia cenderung lebih sama persis dengan apa yang ada di EViews, sehingga teman-teman sebenarnya tidak terlalu akan banyak mengalami kesulitan. Kecuali memang nanti untuk beberapa metode yang lain teman-teman akan banyak mengalami kesulitan pada saat nanti memasukkan datanya. Saya mulai dari yang pertama yaitu analisis deskriptif. Deskriptif itu kita coba dari, ini nanti ada dua, jadi ada data yang pertama itu untuk data stasioner. Teman-teman tahu bagaimana cara menuliskannya kalau datanya stasioner. Kemudian nanti ke bawah, ini adalah untuk yang data yang tidak stasioner atau non stasioner. Jadi biar nanti teman-teman punya gambaran bagaimana cara mengerjakannya. Kalau data stasioner gimana, yang non stasioner gimana. Ini sepertinya banyak ya, 10 halaman. Sebenarnya yang banyak itu adalah gambar-gambarnya, isinya tidak terlalu banyak. Jadi insya Allah teman-teman tidak akan banyak mengalami kesulitan. Saya mulai dulu dari yang pertama adalah data 1. Kita inputkan dulu data 1 ke EViews kita. Jadi kita mulai dari data 1, kita copy seperti ini, kita copy, kita masukkan ke EViews, reguler, monthly, datanya 2016 sampai dengan 2021 M5. Atau misalkan tadi kita sudah nge-save itu, teman-teman bisa langsung masukkan saja. Ini saya buat cepat aja biar teman-teman nanti tahu ya urutannya. Jadi yang pertama untuk untuk analisis deskriptif, teman-teman bisa klik 2 kali di data, kemudian view, deskriptif statistik tabel. Nah ini teman-teman copy seperti ini. Kalau misalkan copy gitu, teman-teman terus kemudian bisa pindahkan ke Word-nya. Jadi ini adalah untuk untuk yang bagian deskriptif. Atau kalau teman-teman susah ngopinya jadi gini, di freeze gitu, terus kemudian di copy sampai di sini mungkin copy, terus nanti bisa dipindahkan di sebelah sini. Kemudian tinggal nanti ngedit gitu saja. Salah, maaf. Kayaknya tadi belum saya oke. Kemudian teman-teman masukkan di sebelah sini. Sama kan? Nanti teman-teman tinggal mengeditnya saja. Terus kemudian setelah data ini selesai, teman-teman bisa masukkan data plotnya. Data plot kita bisa masukkan dari view, kemudian graph, kemudian klik OK, kemudian kita dapatkan ini grafiknya. Jadi bisa teman-teman copy, masukkan ke sana. Kemudian yang selanjutnya di tabel 2, ini adalah pengujian stasioneritas. Teman-teman bisa klik view, kemudian unit root test, bagian level pertama kali, kemudian klik OK. Teman-teman copy hasilnya ini dan teman-teman bisa masukkan ke Word-nya. Jadi ini adalah bagian dari Word-nya. Ini Word-nya. Kemudian setelah stasioneritas selesai, karena dia ternyata sudah stasioner, dia akan lanjut ke identifikasi model. Ini saya crop kayaknya karena kalau saya copy dia nanti bentuknya tidak seperti ini, jadi saya crop. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini view, kemudian korelogram, kemudian bagian level, oke. Teman-teman copy bagian korelogram ini, kemudian bisa dimasukkan ke Word-nya. Di Word-nya masuk ke sini, ini bagian korelogram. Selanjutnya, setelah korelogram selesai, teman-teman melakukan auto ARIMA. Di sini kan ordernya 2 sama 1. View, kemudian proc, kemudian automatic ARIMA. Di sini 0, di sini 1, terus kemudian di sini 2. Oke. Hasil ini yang teman-teman masukkan di Word. Jadi ini teman-teman masukkan di sebelah sini, di tabel ketiga. Setelah tabel ketiga selesai, kita masuk ke tabel keempat. Tabel keempat itu adalah modelnya. Modelnya klik quick, estimate equation, kemudian data 1, oke, kemudian AR1, kemudian MA1. Oke. Sudah selesai, kemudian teman-teman bisa copy mulai dari sebelah sini sampai di bawah. Kemudian bisa dimasukkan ke Word-nya. Kemudian dikasih keterangan sesuai dengan yang ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah pengujian asumsi.
Di asumsi itu ada normalitas dan ada pengujian kolerogram. Ada beberapa yang masih keliru. Asumsi. Teman-teman bisa masukkan pengujian normalitas dan korelogramnya dari sini. View, kemudian residual diagnostik, histogram normality test, ini teman-teman masukkan. Kemudian view, kemudian residual diagnostik, korelogram, statistik, dan ini yang teman-teman masukkan. Jadi sudah selesai untuk yang asumsi. Selanjutnya adalah bagian yang peramalan. Peramalan teman-teman bisa masuk dengan cara, teman-teman masuknya dengan cara ditambahkan dulu datanya di 2002. Kemudian klik OK seperti ini. Kemudian teman-teman start di forecast, kemudian teman-teman forecast, kemudian klik OK, maka teman-teman akan dapat data 1F. Nah, data 1F ini yang akan teman-teman copy sesuai dengan permintaannya, berapa bulan yang teman-teman butuhkan. Jadi 2021 M06 sampai yang terakhir ini yang teman-teman copy untuk dimasukkan ke Word-nya yang ada di sini. Masukkan ke sini. Terus yang sebelah sini, ini ada di sini, ini teman-teman copy gini aja, klik copy to clipboard. Kemudian kalau sudah, kita bisa plotting antara data 1 dengan peramalannya. Kita klik data 1, data 1F, klik kanan, open, as group, kemudian view, terus graph. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal copy grafnya ini ke data 2. Ke pembahasan yang pertama, jadi masuk ke sini. Ini tidak usah dikasih keterangan, karena nanti teman-teman kalau kasih keterangan juga takutnya agak bingung. Saya juga tidak begitu bisa memberikan keterangan, sehingga tidak saya contohkan bagaimana cara memberikan keterangannya, hanya sampai peramalan, kemudian gambarnya kita keluarkan. Selesai untuk yang data 1. Kita masuk ke data yang kedua. Saya agak cepatkan saja untuk yang di sebelah sini, karena untuk yang Arima itu detailnya sudah sama persis urutannya dengan yang di sini, dan ini dimasukkan, dan nanti tidak terlalu banyak waktunya. Saya close saja ini. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Data yang kedua saya masukkan. Copy. Dan quick. Kayak gini kan. Ini data 2. Yes. Selesai di data 2, sama. Yang pertama adalah deskriptif statistiknya, jadi teman-teman klik 2 kali. Kemudian teman-teman, karena di sini tadi dia akan jadi NA, karena tadi kita nambahkan ada beberapa variabel, berarti biar dia hilang, berarti kita klik 2 kali di sini, range-nya, balikkan ke 2021. Tapi kalau teman-teman pakai file yang beda, nanti dia nggak akan jadi kayak gitu. Saya klik 2 kali di sini, kemudian kita klik view, deskriptif statistik, statistik tabel. Ini nanti yang akan teman-teman masukkan sama seperti yang di tabel 6. Kemudian lanjut di data 2. Data 2 adalah plot jumlah penjualan. Kayaknya banyak yang hilang kata-kata saya, nanti bisa teman-teman perbaiki. Di plotnya adalah teman-teman klik view, kemudian graph. Kemudian klik OK. Nah, di sini adalah grafnya. Kalau grafnya teman-teman bisa ngasih keterangan sendiri, terserah mau ngasih keterangan seperti apa. Kalau sudah selesai, kita masuk ke stasionaritas. Stasionaritas, dia ada 2 kali stasionaritas. Klik view, unit root test. Ini level dulu, intercept, automatic, klik OK. Nah, dari sini kelihatan bahwa ketika teman-teman jelaskan, dia terjadi autokorelasi, terjadi tidak stasioner, sehingga kita harus stasionerkan. Ini kayaknya keliru. Data 2. Ini efek kalau ngopi dari yang bagian atas. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan pengujian lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang tepat. Jadi kita uji lagi pengujiannya, kemudian view, unit root test, first difference, klik OK. Ini adalah pengujian yang selanjutnya. Dari sini teman-teman dapatkan probabilitasnya kurang dari, jadi di sini penjelasannya adalah dia kurang dari, maka dia sudah stasioner pada tingkat first difference dan bisa masuk ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya adalah identifikasi model. Dari identifikasi model teman-teman bisa masuk ke view, korelogram, kemudian first difference, klik OK.
Dari sini teman-teman tahu bahwa modelnya adalah keluar di satu dan juga keluar di satu. Jadi ini teman-teman copy, masukkan di sebelah sini, kemudian dijelaskan bahwa modelnya itu di ACF keluar pada orde 1, PACF keluar pada orde 1. Dari hadis ini bahwa MAQ adalah 1, kemudian ARP adalah 1. Setelah selesai di sini, teman-teman lanjut ke auto arima, proc, kemudian automatic arima, differencingnya 1 kali, AR-nya 1, kemudian MA-nya 1. Kemudian klik OK, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini yang akan teman-teman masukkan di dalam pengujian hasil terbaiknya. Jadi modelnya adalah ARMA 011. Kenapa 011? Di sini kan ARMA 01 kan? Kenapa kok jadi 011? 011 integrated-nya itu dari sini. Dari sini kan dia first difference. Jadi dia di sini adalah ARIMA 011. Ya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pengujian pemodelan data atau estimasi parameter. Di sini kita kasih tulisan biar nanti teman-teman jelas bahwa di sini dia variabel dependennya adalah data 2. Sebentar saya tak hapuskan dulu biar nggak bulat gitu ya. Di sini adalah variabel dependennya adalah D data 2. Jadi biar teman-teman tahu bahwa variabel dependen yang digunakan itu adalah data differencing atau data orde ke-1. Kemudian teman-teman bisa dapatkan ini dengan cara klik, kemudian estimate equation, D dalam kurung data 2, kemudian C, MA 1. Klik OK, kemudian teman-teman bisa copy data ini ke bagian Word. Terus didefinisikan dan bisa dijelaskan oleh teman-teman. Kembali ke sini bahwa pengujian pengujian asumsinya ini ada normalitas, kemudian ada pengujian apa itu namanya korelogram, jadi pengujian white noise. Nah dari sini teman-teman bisa dapatkan hasilnya dari sini view, residual diagnostik, kemudian histogram, hasil histogramnya ini untuk normalitas, kemudian view, kemudian residual diagnostik, korelogram ini untuk yang white noise. Jadi teman-teman bisa copy, kemudian masukkan di sebelah sini. Jadi masuknya di sini. Kalau sudah bisa lanjut ke peramalan, maka teman-teman harus nambahkan ordenya dulu atau nambahkan datanya untuk menyimpan, kemudian baru melakukan bentuk peramalan forecast. Selesai, nanti teman-teman dapatkan forecastnya ini yang bisa teman-teman copy. Kalau mau lihat data forecastnya ada di sebelah sini, ini adalah data forecastnya. Kemudian kalau mau teman-teman grafiknya yang data sama data forecast, di blok seperti ini, kemudian klik kanan open as group, kemudian view, kemudian graph, dan kemudian klik OK. Dan selesai untuk metode ini di sini sampai di bawah, itu teman-teman cukup sampai di sebelah sini. Cukup untuk hasil dan pembahasan kita, jadi mungkin bukan hasil dan pembahasan ya, ini mungkin analisis datanya saja, bukan sampai ke pembahasan. Sekian dulu, semoga bisa membantu. Nanti untuk deskripsi tugasnya akan saya kirimkan ke teman-teman melalui linknya saja. Jadi nanti hasil dan pembahasan ini tugas yang kedua, kemudian deskripsi dari tugas yang kedua nanti akan saya buatkan folder sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.